Apa kabar saudara? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Riani Suharja dalam podcast kita yang sudah kita sama-sama ikuti bersama di masa-masa yang lalu, yaitu bersama dengan Bungkus Aja. Belajar untuk ikut Kristus aja. Mesti latihan terus nih ya. Oke, jadi kali ini Bapak Ibu, teman-teman, opa oma, kita mau belajar satu hal. Jadi kan ini masih bulan-bulan Paskah nih, masa raya Paskah. Lalu kita yang 2 episode yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, kita udah ngobrol sama Pendeta Boni dan Pendeta Vera tentang kerapuhan. Jadi untuk menjadi anggota kerajaan Allah, kita sadar bahwa kita semua adalah orang-orang yang rapuh. Nah, ketika kita rapuh, kita membutuhkan Kristus, kita butuh merangkul kerapuhan kita. Nah, maka disitulah kita mulai podcast yang selanjutnya. Kita sudah dengarkan bersama dengan bintang tamu kita, Pendeta Erika Fani, seorang pendeta survivor cancer yang menjadi pendeta bagi para survivor cancer juga. Bagaimana dia survive dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita punya PR nih. Waktu ngobrol-ngobrol bersama Kak Seva di episode yang lalu, kita kan bilang ya, survivor itu nggak harus survivor cancer, tapi juga bisa menjadi survivor mental health. Nah, kali ini kita mau bicara tentang survivor mental health nih. Jadi saya dan Kak Seva, selama Kak Seva ada Bapel di sini, akan terus bersama menemani kita. Nah, kita punya bintang tamu nih. Jadi hari ini saya hadirkan seorang yang tidak asing lagi bagi kita semua. Bagi kita semua karena pernah mampir di sini menjadi bagian dari GKI Pondok Indah, yaitu Kak Titin. Pendeta Christina. Ya, sekarang bukan lagi Kak Titin tetapi Pendeta Christina Ospara gitu ya. Selain sudah menikah, sudah menjadi pendeta. Nah, kita mungkin ada yang belum kenal. Kita kenalan dulu ya. Oke, silakan Kak Titin perkenalkan diri. Iya, saya Christina Febriuntari Ospara. Saya melayani di GKI Kranggan, Kranggan Jawa Barat, bukan Jawa Tengah. Jadi Kranggannya di Cibubur, perbatasan Bekasi dan lain-lain gitu. Ya. Oke. Nah, Kak Titin, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang mental health. Pertanyaannya sebetulnya ditanyakan untuk kita semua. Di masa pandemi ini, kita ini sebetulnya sehat mental atau enggak sih? Silahkan Kak Seva atau Kak Titin. Kita tunggu dulu Kak, ya, sehat gimana? mental itu apa nih Kak? Kita satukan dulu pikiran dan pemahaman kita dulu ya. Oke. Ya, itu penting ya untuk kita ngomong tentang kesehatan mental. Menurut WHO katanya, kesehatan mental itu adalah saat kita bisa mengolah perasaan kita. Jadi saudara, ketika kita bisa mengolah perasaan, itu termasuk pikiran kita, perilaku kita, sehingga kita bisa lebih produktif dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada stresor-stresor atau ada stres yang kita hadapi gitu ya. Nah, itu kira-kira definisi tentang mental health. Lalu kalau kayak gitu Kak, tadi kan udah tahu definisinya nih, indikatornya apa tuh Kak kalau kita sehat atau enggak sehat mental? Oke. Aku ingat si Peter Sasero tuh yang bilang, indikatornya beberapa sih, tapi yang aku ingat 3 gitu ya. Jadi yang pertama, Peter Sasero tuh mengingatkan kalau orang tuh pakai nama Tuhan dengan sembarangan, dengan bilang, ya kehendak Tuhan lah gitu ya. Tapi hatinya nggak bener-bener bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dia cuma panggil nama Tuhan, tapi tidak benar-benar dekat dengan Tuhan. Itu berarti ada kaitan antara kesehatan mental, emosi, dan spiritual. Jadi indikatornya kalau saya cuma nyebut-nyebut nama Tuhan, tapi sebenarnya saya nggak percaya nih sama Tuhan. Dalam hati saya nih, yang kedua, kalau saya tidak bisa mengolah emosi saya, sehingga saya menjadi sangat meluap-luap. Marah-marah, nangis-nangis, gebrak meja gitu ya. Makanya, serem banget deh, walaupun di gereja juga itu bisa keluar gitu ya. Jadi di gereja manis-manis, tapi di parkiran bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Nah itu, jadi meluap-luap lah. Yang ketiga adalah ketika saya, emosi saya saat ini diungkapkan, diekspresikan sama seperti waktu saya kanak-kanak. Kok dulu kan ada anak-anak yang marah banget, tendang pintu gitu ya, ngamuk ke orang lain. Nah setelah kita dewasa, kita juga gitu, masih ngamuk gitu ya, mungkin nggak tahu deh ya. Salah satunya kalau di WhatsApp kita mau buktiin bahwa kita sedang marah ya, kan orang bisa pakai bold, pakai caps lock gitu ya, caps lock gitu ya. Jadi bener-bener nyatakan, ini penting banget gitu ya, kayaknya kok marah kayak gini gitu ya. Nah jadi
diekspresikan dan nggak bisa diolah karena perilaku kita sama seperti waktu kita kanak-kanak. Oke, kira-kira tuh dengan seperti itu, kita nih gimana? Silahkan, Kak Titin mungkin ada jawabannya sebagai pendeta nih ya, menghadapi berbagai pekerjaan dan umat. Iya. Betul. Sebenarnya kalau tadi ambil poin yang ketiga gitu ya, momen dimana inner child yang muncul itu beberapa kali gitu ya, tentunya dalam pengalaman-pengalaman di jemaat maupun juga dalam kehidupan pernikahan gitu kan, ada kalanya inner child kita yang keluar gitu. Atau bahkan ketika tadi kan indikator yang keduanya ketika bisa mengelola kan. Nah, ada kalanya ketika tugasnya menjadi sangat banyak, tuntutannya juga sangat banyak gitu ya. Nah, itu ada momen dimana aku kesulitan untuk mengelola. Nah, di situ aku tahu bahwa oh ini kondisinya sedang tidak baik-baik aja nih gitu. Oh, jadi oke, itu saya sebut dengan red button, Kak. Red button itu adalah sebuah tombol merah, jadi seperti jerawat atau bisul, dipencet orang teriak, wow, gitu ya. Ya kan, kenapa sih cuma dipegang tangan aja kamu teriak? Iya, ini ada red buttonnya nih, ada bisulnya gitu ya. Nah, tadi Kak Titin bilang kalau lagi sibuk gitu ya, kalau lagi itu jadi prakondisi ya, sibuk, lapar, ngantuk, udah gitu kayak merasa kurang kasih sayang lah gitu ya. Padahal kita lagi pengen disayang-sayang. Nah, itu red button bisa muncul. Jadi dipencetnya tuh kenapa? Boleh nggak kita kasih contoh ke pemirsa? Red button itu tuh dalam bentuk sebuah judul, Kak. Kita bikin judul ya. Jadi gini, saya merasa apa, level berapa, 1 sampai 5 tuh udah meledak. Lalu diapain dan waktu apa? Oke. Saya merasa sedih, merasa marah, merasa tidak nyaman gitu ya. Ketika ada muncul pertanyaan tentang kapan punya anak gitu. Iya. Nah, ini levelnya beragam ya. Kalau momennya aku bisa mengelola itu tadi, oh iya Bu gitu, kita doakan sama-sama gitu. Itu aku masih terganggu tapi oke lah gitu ya. Tapi ada momen-momennya ketika justru yang menanyakan itu misal salah seorang istri pendeta gitu ya, dan itu di forum gitu. Jadi itu sempat tuh aku kemudian freeze gitu, zoomnya aku matiin gitu kameranya, terus aku nangis sejadi-jadinya gitu. Ya, mungkin itu levelnya udah 5 kali ya kalau itu. Oke, waktu ditanya. Jadi aku boleh kasih judul, coba Kak Seva ingat nggak judulnya tadi? Kak Titin marah sampai level 5 berarti gitu ya. Ketika ditanyakan perihal keturunan oleh orang lain, khususnya orang yang apa ya, rekan mungkin. Yang seharusnya mengerti. Iya, seharusnya mengerti gitu ya. Tapi kok jadi melakukan itu di depan umum gitu ya. Oke, rasanya marah tuh ya. Oke, 5 itu ya, 5. udah. Oke, jadi apa yang biasanya Kak Titin lakukan setelah tahu 5 ini? Oke, jadi kalau marahnya ini kan sebenarnya kalau buat beberapa orang ya itu tadi kan, masa ditanya itu doang marah gitu. Ternyata waktu aku balik ke belakang gitu tracing back, dulu ada banyak sekali momen di mana papaku membuat pertanyaan yang aku tidak bisa berikan jawaban. Oke, jadi gitu. freeze ya? Nge-freeze, iya. Papaku tuh ini catatan aja gitu ya, orang yang memang keras gitu ya, tegas, kasar gitu. Sampai ada momen-momen tuh aku udah takut sendiri untuk jawabnya gitu. Oke. Jadi itu tadi tracing back ya Kak ya? Tracing back namanya. Oke, tracing back itu adalah bagaimana saya mengingat pengalaman hari ini itu seperti Peter Sasero bilang ada kaitannya dengan masa lalu. Jadi saya ingat pengalaman masa lalu yang sama dengan pengalaman masa kini. Nah, tadi Kak Titin sebut inner child, itu kanak-kanak di dalam diri kita yang masih ada di masa lalu tapi belum dewasa, belum dibebaskan atau masih terpenjara, sehingga pada waktu itu kita cuma nge-freeze, diam aja. Kayak filmnya freeze di situ. Sehingga dia tidak terbebaskan. Nah, sekarang dipanggil ulang, gitu. Jadi dipanggil ulang untuk mengingat peristiwa masa itu. Tapi berasa nggak kalau ingat-ingat masa lalu tuh jadi kita tambah kesel? Iya. Tambah kesel ya. Nah, oke, kita lihat itu sebagai bagian dari pemulihan nih ya. Oke, mari kita coba ya. Apa yang dialami dalam bentuk judul lagi? Iya. Oke, saya apa?
Saya merasa terganggu, Saya merasa terganggu, marah, kesel, sedih, takut ya. takut malah ya. Heeh. Oh. Takut, ini ketika lalu tadi ya. Takut, iya, iya, iya. Takut ketika papa memberi pertanyaan yang saya nggak tahu mau jawab Oke, apa gitu. ketika ditanya oleh papa Mm-mm. dan saya tidak tahu jawabannya. Iya. Oke, takut apa sih kalau boleh tahu? Takut tuh karena memang mau saya jawab A atau B pasti dipukul gitu. Oke, berarti takut ada sebuah kekerasan yang Iya, terjadi, iya, bisa abuse jadi. atau pengalaman yang tidak menyenangkan Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Jadi, nah ini yang menjadi pengalaman di mana Kak Titin belum bisa menyelesaikannya Iya. pada waktu itu ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, kita coba ya Kak, bagaimana Oke. berpulihnya nih. Kira-kira Kak Titin ini kita sebut Titin kecil ya. Oke. Oke, karena itu inner child. Jadi Titin kecil waktu dimarahin waktu ditanya sama papa gitu ya. Waktu ditanya sama papa, kira-kira Kak Titin sekarang kan udah besar nih. Kak Titin besar boleh nggak bantuin Titin kecil untuk ngomong ke papa? Kira-kira mau ngomong apa sih ke papa? Oke. Pa, Mhm. aku nggak tahu mau jawab apa karena aku takut. Tolong bantu aku untuk bisa menemukan jawabannya perlahan gitu. Oke, aku jadi papa nih ya misalnya, aku akan bilang gini, nggak bisa, kamu harusnya udah tahu, kan kamu udah besar, kamu harus bisa menjawab apa yang aku tanya. Kamu akan jawab apa tuh? Iya, tapi kalau papanya menekan terus, akunya juga nggak bisa berpikir untuk tahu apa jawabannya gitu. Jadi bicaranya pelan aja, kita ngomongin baik-baik gitu. Aduh, kamu ini ngatur-ngatur aku ya sebagai ayah. Nah, kamu mau jawab apa? Enggak kok, aku nggak ngatur. Aku cuman mau kita ngobrol secara dewasa gitu. Karena aku bukan anak kecil. Oh, oke. Jadi menurut Kak Titin, pada waktu Kak Titin ngomong seperti tadi, papa akan berlaku apa? Ya dia tetap akan marah sih. Dia tetap akan dengan egonya Ngamuk ya. ya, tetap Iya. ngamuk. Bisa mukul? Mungkin. Akan mukul. Nah, sekarang, itu kan masa lalu ya. Titin kecil memang nggak berdaya. Tapi sekarang ada Titin besar yang menolong Titin kecil untuk bisa bicara baik-baik ke papa secara dewasa. Apakah Titin kecil dibantu oleh Titin besar memaklumi dan menerima papa yang memang kelihatannya belum tentu sadar Iya. bahwa dia melakukan kekerasan dan menyakiti hati Titin kecil. Kira-kira gimana? Kamu akan bilang apa? Ke dirimu sendiri? Oke. Ya, jadi ya aku akan bilang ke diriku untuk memahami papa karena memang dia juga punya luka di masa lalu yang belum selesai gitu. Jadi ketika aku bisa jawab, aku akan jawab. Tapi ketika aku nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya, aku akan jawab. Nanti aku temukan jawabannya gitu. Oke. Jadi si Titin kecil bersama dengan bantuan Titin besar memaklumi papa, menerima papa yang memang akhirnya belum tentu bisa mengerti. Ya. Si Titin kecil yang terluka, ingin diajak ngomong baik-baik, gitu ya, tidak ingin dipukul, dan Titin menyadari bahwa memang ada hal yang belum papa bereskan, belum papa mengerti dengan hormat, gitu ya. Titin bisa menerima, memaklumi, dan memahami papa, gitu ya. Kalau nih Tuhan Yesus datang dan memeluk Titin dan mengatakan, Tin, bisa nggak kamu memaafkan, mengampuni papa dengan kasih Kristus yang ajaib dan memberkati papa supaya mungkin satu kali papa mengerti atau papa bisa mengasihi kamu dengan cara Tuhan. Iya. Ya, saya di tengah proses mengelola tadi gitu ya, saya mau memaafkan dan juga mengampuni papa, juga mengampuni, mohon ampun untuk kesalahan saya juga gitu. Ampuni saya, ampuni papa, berkati saya, berkati papa. Betul, berkati saya, berkati papa. Oke, puji Tuhan. Nah, itu proses yang panjang ya. Iya. Ngalamin waktu itu, pemulihan seperti itu kira-kira semudah ini nggak melakukannya? Waktu itu butuh proses ya, sampai yang tadi level 5 bisa ke
sekarang orang bertanya tuh udah 2 gitu ya. atau mungkin 1 gitu. Oh ya, wow. Ya, karena sebenarnya nggak ada yang salah dengan pertanyaan itu gitu kan, dan apalagi kita tinggal di budaya Timur gitu ya, orang Indonesia, yang mana pertanyaan-pertanyaan nggak akan ada habisnya gitu ya. Oke. Tapi ketika udah selesai di akarnya tadi gitu ya, aku tertolong untuk tidak terganggu dengan pertanyaan itu. Oh, gitu. karena memahami dari sudut pandang orang yang bertanya ya, Iya, dan budaya iya, mereka. iya. Dan itu proses yang dilakukan berulang-ulang ya Kak, Iya, nggak iya, cuma iya, sekali iya. langsung bisa turun gitu kan ya Kak. Iya, Betul. bukan hanya saat Iya, ini loh iya, gitu ya. benar. Jadi prosesnya ada nangis-nangisnya nggak Oh, tuh untuk iya. menerima papa. Berkali-kali dan Wow. mahal banget itu proses itu. Iya, mahal harganya. Jadi tadi kita mendengar ada sebuah perubahan. Lihat nggak Kak Seva? Ada perubahan dari awal di Zoom, nangis-nangis, Iya. matiin Zoom, Terus turun levelnya lah, turun. levelnya karena karena sudah melakukan tracing back dan self healing tadi. tracing back, Iya. self healing, acceptance, mengampuni, forgive, memberkati. memberkati, blessing gitu ya, sehingga akhirnya terjadilah Kak Titin yang bisa memahami ayahnya sebagai ayah yang masih perlu belajar, perlu didoakan. Iya. Terus yang belum tentu mengerti akan pengalaman dan hati anaknya gitu ya. Jadi wow, jadi sounds dewasa sekali tuh ketika Kak Titin sudah menyelesaikan dan berpulih gitu Satu ya. judul. Satu judul, betul. satu Red judul, button. satu Iya. red button. Oke. Satu red button aja penuh prosesnya gitu ya, Prosesnya panjang. Ya, Iya. dan belum tentu cuma sekali ya. Betul. Kalau berlapis itu berarti berulang-ulang Iya. mengampuni dan memberkati. Pernah nggak ada rasa lelah mengampuni dan memberkati? Rasa lelah pernah pasti ya, kita kan manusia. Tapi lagi-lagi diingatkan bahwa kalau saya berefleksi juga begitu banyak saya diberikan pengampunan gitu kan. Maka kalau Tuhan nggak pernah menghitung berapa kali diampuni saya, masa saya menghitung berapa kali saya mengampuni orang lain gitu. Meskipun ini antara teori, antara kedagingan gitu ya, ini yang kita perlu kelola tadi gitu ya. Kalau ada rasanya, aduh Tuhan udah nggak bisa nih ngampunin, bukan pakai kekuatan kita memang mengampuninya gitu ya, pakai kasih Kristus yang bisa mengampuni gitu. Wow, jadi memang kuncinya adalah Berproses tadi itu Berproses. dan bersama Tuhan. Bersama Jadi kalau misalnya sama ini teman-teman mikir kayak udah healing refreshing tuh dibilang healing gitu ya. Padahal iya. sebenarnya healing tuh ngomongin tentang proses ya Kak, nggak Iya. proses yang panjang dan berkali-kali. Kalau Iya. kalau kita jalan-jalan itu namanya refreshing mungkin ya. Betul. Iya. Tapi orang jadi batasan antara healing dan refreshing ini jadi tipis gitu ya. Iya. Sekarang kalau lihat di konten-konten gitu ya Kak, ayo healing padahal refreshing sebenarnya. Kalau iya, ngomongin healing berarti proses ini yang dialami oleh Kak Titin ini tadi ya, proses yang berulang-ulang, mengampuni, acceptance, mengampuni dan memberkati ya Kak. Memberkati. Iya, jadi ada satu proses di mana ketika kita mengalami luka, kita bisa aja move on dengan berpikir nggak apa-apa, orang itu lagi capek kali. Oh ya, orang itu lagi marah karena memang ada sesuatu yang nggak enak dalam hidupnya. Kita bisa move on berpikir seperti itu. Tetapi kalau masih terasa sakit, marah, kesel, dan nangis, kita mesti mikir untuk move back. Iya. Nah, tadi makanya ada healing atau tracing back kepada inner healing, inner child. Iya. Jadi refreshing bagus kalau kita udah merasa permanen beres. Iya. Tapi kalau refreshing nggak pernah beres-beres dalam hati, begitu ke trigger red buttonnya kita masih marah, ke trigger red button kita masih nangis gitu ya, ya nggak ada salahnya kita masuk healing dengan belajar memahami orang tersebut, acceptance, forgiving, dan blessing gitu ya. Jadi wow, Kak Titin sudah melewati itu dengan oke banget, dengan kekuatan Tuhan. Kak Riani pernah nggak mengalami itu juga? Aku bukannya bertanya sama Kak Seva nih. Gantian gitu ya. Untung saya co-hostnya. Co-host, ada co-host ya. Oke, perjalanannya pasti ada ya untuk mengalami seperti itu. Apalagi kalau di gereja yang besar, kita kan pencet-pencet tuh ya, cuma dengan Zoom aja bisa kepencet gitu ya. Kadang-kadang malah matiin video, oh udahlah nggak pengen ketemu gitu ya. Aku pernah ngalamin juga sih. Kak Seva pernah ngalamin? Kayaknya pernah sih Kak. Rasanya juga pernah sih Kak. Cuma kalau tadi kan aku tanya Kak Riani kan sebagai pendeta di gereja besar tadi itu Kak ya, pasti kepencet-pencet juga melakukan tadi yang dilakukan Kak Titin berarti. Iya betul. Saya juga ngalamin bagaimana saya misalnya bikin judul red buttonnya itu. Jadi saya merasa
kesal sekali waktu dibandingkan. Ya. Ada satu kali gitu ya orang bilang, Ri, khotbah kamu tuh, kamu harus belajar khotbah pada si A, kamu harus belajar, aku nggak ngerti kamu khotbah apa gitu ya. Waduh, red buttonnya kepencet banget gitu kan ya. Jadi aku bilang tuh saya sedih sekali, kesal sekali waktu dibandingkan oleh seseorang mengenai apa yang saya lakukan dalam pelayanan. Oke. Gitu. Jadi terus ya udah, jadi aku tracing back tuh. Pulang ke rumah, kesel banget, kesel. Tapi setelah tahu bagaimana men-tracing back-nya itu, aku mulai tracing back siapa yang dulu pernah bandingin gitu kan ya. Oh iya, aku memang sering kali oleh mungkin dulu kan karena tanteku juga pendeta ya, jadi aku bermain di gereja gitu selalu. Terus dibandingin antara si ini dengan ini, terus kayak iya aku tuh dulu, aku sering kali dibandingkan karena aku anak kecil gitu, dibandingkan kakak-kakakku dan semuanya. Aduh Tuhan gitu, kayak ingat lagi tuh masa itu, saya kesel dan sedih sekali waktu dibandingkan oleh seseorang. Ingat tuh momennya, itu dibandingin gitu ya, saya dianggap kecil gitu. Nah terus ya itu seperti yang tadi, belajar memahami. Belajar memahami yang ngomong, Om, Tante nggak bisa dong bandingin saya seperti itu. Saya juga orang yang berharga, jadi jangan bandingin anak kecil sama anak besar karena sama-sama berharga di mata Tuhan. Wah ngoceh lah gitu, udah ngoceh, akhirnya kamu bisa accept nggak kalau Om atau Tante itu tidak mengerti bahwa kamu terluka. Oke, aku accept. Jadi dalam kedewasaanku sebagai Riani besar, aku membantu si Ria kecil untuk memahami, oke lah ada orang-orang tertentu di masa kecilku yang memang tidak dewasa dan tidak memahami bahwa dia sudah melukai seorang anak kecil. Aku memahami, aku mengampuni, dan aku memberkati. Prosesnya nggak seceria inilah pasti ya. Aduh, jadi pendeta-pendeta juga pernah terluka pastinya, ya, pasti ya. Kemarin butuh healing juga gitu kan. Butuh healing banget, tapi healingnya bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kuasa darah Kristus. Jadi waktu aku mengingat itu, aku bilang, aduh Tuhan ampuni saya, berkati saya, ampuni dia, berkati dia gitu ya. Nah akhirnya puji Tuhan ada pemulihan terjadi, dan kalau ada orang bandingin lagi, aku cuma bilang gini, ya pendeta itu memang bagus, saya yakin, karena dia orangnya bisa begini dan begitu. Jadi saya mendukung juga ketika orang memuji orang lain gitu ya, karena aku diajak untuk melihat dengan kacamata Tuhan kelebihan orang itu kan. Jadi diajak untuk tidak iri hati. Kalau kemarin kan dalam khotbah tentang iri hati, ini 7 dosa maut, berarti saya melihat kelebihan orang itu, lalu saya iri pengen seperti itu. Kalau ini dibalik, saya melihat dia dan saya ikut bersyukur karena Tuhan menganugerahkan berkat pada dia, sehingga buat apa saya iri sama dia gitu, karena saya juga diberikan berkat yang berbeda oleh Tuhan gitu ya. Nah, itu dari saya, Kak Seva. Kak Seva juga betul ngalamin kan? Iya, pernah, Pak. Jadi semua orang ngalamin dan terus berproses. Nah, sekarang melihat dari dua kakak-kakak ini, Kak Seva, boleh simpulkan sesuatu untuk menutup podcast kita? Oke, jadi kalau kita simpulkan gitu ya, Kak ya, berkaitan dengan pembicaraan kita hari ini gitu ya, bahkan mental health itu dialami oleh siapa aja, dan semua itu kita pasti alami begitu, dan kita perlu ketika itu terjadi gitu ya, kita nggak bisa self diagnosis sendiri gitu ya, tetapi kita bisa melakukan self healing gitu ya. Kita bisa melakukan self healing dengan tadi menemukan rasanya begitu, terus habis itu kita tracing back, kita self healing, kita mencoba berdialog dengan masa lalu itu kan, tadi lalu setelah itu kita mencoba acceptance, memaafkan dan juga memberkati. Tetapi kita juga nggak boleh lupa bahwa healing itu nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan Allah kita bisa sepenuhnya punya damai sejahtera itu kan. Oke, jadi yang penting kita sadar bahwa kita perlu berpulih, dan kita para survivor nih. Jadi kalau di masa lalu kita ada pengalaman yang nggak enak, jangan putus asa karena ada harapan ke depan. Yeremia 29:11, masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera, seiring dengan kita mau terus berproses mengampuni dan memberkati lebih lagi. Nah, saudara-saudara, kita akhiri podcast ini dengan meyakini bahwa Tuhan bisa memulihkan saudara dan kita semua, siapapun itu, gitu ya. Selamat berpulih, selamat berproses,
Sebentar nanti akan ada sebuah lagu yang kita bisa nikmati bersama, Tuhan Pulihkanku. Terima kasih untuk Kak Titin bersama-sama dengan kita semua. Selamat kita berpulih juga bersama gitu ya, merayakan kemenangan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dalam podcast Bungkus Aja. Belajar untuk ikut Kristus Kristus aja. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.